Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah Bahasa Indonesia kali ini akan membahas tentang macam karya ilmiah yang terdiri dari 7 pokok bahasan, yaitu laporan, skripsi, makalah jurnal dan seminar, poster, ringkasan, abstrak, serta PowerPoint. Jadi setelah selesai mendengarkan video ini, maka adik-adik akan memperoleh pemahaman mengenai beberapa jenis karya ilmiah. Apa saja beda dari masing-masing karya ilmiah tersebut? Maka akan dijelaskan sebagai berikut. Laporan merupakan suatu karya ilmiah yang dibuat untuk melaporkan suatu kegiatan ilmiah seperti praktikum, magang, KKN, proyek, dan lain-lain. Penulisan laporan terdiri dari bagian awal, bagian pokok, bagian akhir. Bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, daftar, baik itu daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Sedangkan bagian pokok terdiri dari pendahuluan, yaitu latar belakang dan tujuan. Sedangkan landasan teori itu ada pelaksanaan kegiatan, tempat, waktu, bahan dan alat. Serta yang terakhir hasil dan pembahasan dan kesimpulan. Bagian akhir dari suatu laporan itu terdiri dari daftar pustaka, lampiran, isinya ada dena, foto kegiatan, surat menyurat, dan lain-lain. Skripsi merupakan suatu karya ilmiah yang kedua yang dibuat untuk melaporkan suatu penelitian ilmiah mahasiswa S1. Penulisan skripsi terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian awal, bagian pokok, dan bagian akhir. Masing-masing isinya hampir sama dengan laporan. Namun, ada beberapa perbedaan mendasar antara penulisan laporan dan skripsi, yaitu pada bagian awal ada intisari dan abstrak, sedangkan di bagian pokok ada hipotesis dan metode penelitian. Dan di bagian akhir dari skripsi ini ada lampiran ANOVA dan dokumentasi penelitian. Karya ilmiah yang ketiga yaitu penulisan makalah publikasi pada suatu jurnal ilmiah. Harus sesuai dengan petunjuk pada setiap jurnal tersebut. Secara umum adalah terdiri dari judul, penulis dan institusi, abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran. Jangan lupa ada juga ucapan terima kasih dan daftar pustaka. Selanjutnya, karya ilmiah berupa makalah harus ditulis sesuai juga dengan panduan seminar. Secara umum, penyusunan makalah sebagai berikut. Yang pertama judul, kemudian penulis dan institusi, abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, serta daftar pustaka. Kumpulan makalah ada dimuat di proceeding seminar, baik itu secara nasional ataupun konferensi internasional. Berikutnya, karya ilmiah berupa poster. Poster ilmiah disampaikan dalam bentuk gambar untuk presentasi ilmiah di seminar nasional ataupun konferensi internasional. Ditulis dan didesain menggunakan program CorelDRAW. Poster ilmiah ini berisi judul, penulis dan institusi, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran. Karya ilmiah berikutnya yaitu berupa ringkasan, intisari, dan abstrak. Apa beda antara ketiganya? Ringkasan terdiri dari 3 paragraf. Paragraf pertama yaitu latar belakang dan tujuan. Paragraf kedua metode penelitian dan parameter. Paragraf ketiga hasil dan kesimpulan. Biasanya untuk monitoring, untuk evaluasi proyek atau yang lain. Sedangkan intisari itu hanya terdiri dari 1 paragraf yang berisi tujuan, perlakuan atau hasil dan dimuat dalam skripsi atau buku panduan seminar.
Sedangkan abstrak adalah intisari dalam bahasa Inggris, dimuat dalam skripsi kumpulan abstrak hasil penelitian. Presentasi secara oral yaitu menggunakan PowerPoint. Umumnya terdiri dari 5 sampai 10 slide, berisi poin-poin yang akan dipresentasikan. Kemudian dibedakan warna dan font huruf untuk judul, subjudul, dan isi. Dilengkapi dengan foto, grafik, histogram, dan lain-lain. Disajikan semenarik mungkin dengan animasi, insert video, dan lain-lain. Demikianlah kuliah hari ini, semoga dapat memberikan pemahaman tentang macam karya ilmiah yang sangat bermanfaat bagi adik-adik dalam membuat karya ilmiah selama menyelesaikan studi S1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.